Shalom Jemaat Christ Chapel Kupang, dimanapun Anda berada. Saya juga rindu menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali bergabung dalam ibadah online Christ Chapel Kupang. Kita terus bersyukur atas pertolongan dan penyertaannya yang membawa kita terus sampai saat ini. Bersyukur untuk anugerahnya, menikmati kasihnya dalam ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita meresponinya dengan memberi diri kita yang terbaik untuk memasuki hadiratnya yang kudus. Saya memberikan waktu untuk para jemaat mempersiapkan hati dan pikiran sambil singer menaikkan pujian, Worthy, you are worthy. Pada bait kedua kita akan menyanyikan secara bersama-sama. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 6. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Tuhan, yakni Tuhan. Mari kita memuji Dia di atas hikmat-Nya, keadilan-Nya, dan kasih-Nya yang besar di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian, masyurkan Raja-Mu. Suaramu dan hatimu berpada
melepaskan kau, memberikan darahnya pemasuk dosamu. Suaramu dan hatimu berpadu memuji Buana langit pun di bawah kuasanya. Buana langit di bawah kuasanya, kunci neraka mati bukan padanya. Suaramu dan hatimu berpadu Mari kita berdoa. Kami masyurkan Kau, Raja di atas segala raja, Pencipta kami, pemilik hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, jika saat pagi hari ini, kami jemaat-Mu, Jemaat Christ Chapel Kupang, boleh kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus, bersama-sama memuji dan mengagungkan Tuhan, dan rindu mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan boleh memimpin ibadah kami. Kiranya melalui ibadah kami ini Tuhan, kami boleh menaikkan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan kiranya setiap kami yang dalam pergumulan, Tuhan juga boleh berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah yang boleh diselenggarakan secara online ini. Dan kami percaya kami boleh sungguh-sungguh menaikkan pujian kami yang terbaik bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mulai ibadah kami. Amin. Saya undang jemaat untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab, kita akan membaca salah satu bagian Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Marilah kita membaca secara bergantian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bergumul bersama dan berdoa. Dan kiranya nanti setelah doa syafaat dinaikkan, kita boleh menutup dengan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala yang Kau sediakan. Bahkan kami bersyukur Tuhan buat keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami tidak bisa memberikan apa-apa untuk itu semua. Dan kami percaya itu hanyalah anugerah-Mu semata. Dan kiranya Tuhan, kami boleh menghormati itu. Kami boleh menaikkan pujian pengagungan kami. Karena Engkaulah yang telah mati di kayu salib bagi kami semua. Tuhan,
Hanya kepadamu-lah kami menaikkan doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini ibadah online Christ Chapel Kupang boleh terus berjalan. Tapi kami juga rindu boleh kembali melaksanakan ibadah secara tatap muka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong negara kami. Tuhan menolong kota kami. Tuhan menolong kota Kupang supaya kami boleh semakin kondusif. Dan kami boleh kembali menjalankan ibadah secara tatap muka. Biar kiranya jemaat Tuhan juga boleh semakin baik, boleh semakin bersemangat untuk bisa dilayani dalam ibadah ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat setiap pergumulan anak-anak-Mu, khususnya jemaat Christ Chapel Kupang, baik jemaat Tuhan yang mengalami masalah perekonomian, baik masalah keluarga, ataupun mereka yang sedang menanti pekerjaan, atau mereka yang sedang menanti kuliah mereka, ataupun mereka yang sedang menanti keturunan Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan turut campur tangan dan Tuhan menolong. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Christ Chapel Kupang. Kiranya Tuhan, pertumbuhan iman dan pertumbuhan rohani datangnya daripada Tuhan saja. Kau yang memimpin kami kepada pengenalan akan Kristus hari demi hari Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, bagi bangsa kami, bagi pemimpin kami. Kiranya Tuhan menolong pemimpin kami, Pak Presiden Jokowi, bahkan para menteri, bahkan para gubernur, bahkan para wali kota, bupati, camat, sampai ke desa-desa sekalipun Tuhan. Kami berdoa biar kiranya mereka boleh dalam pimpinan Tuhan, dalam hikmat Tuhan. Mereka boleh mengerjakan yang terbaik, yang dalam takut akan Tuhan, boleh melayani setiap masyarakat. Bahkan terlebih lagi Tuhan, setiap masyarakat Indonesia yang saat ini sedang terbaring sakit karena COVID Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mengulurkan tangan kasih kepada mereka. Tuhan menjamah mereka dan Tuhan memberikan kesembuhan pada mereka. Tuhan, inilah doa-doa kami. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami. Secara khusus Tuhan juga memberkati, menolong jemaat Christ Chapel Kupang di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Kau sempurnakan dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan pada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama seluruh orang percaya di segala tempat dan di segala abad. Hai jemaat Christ Chapel Kupang, apakah yang kau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persepuluhan dan persembahan syukur. Jemaat Tuhan dipersilakan mengirimkan persembahan dan persepuluhannya melalui nomor rekening yang tersedia di screen device masing-masing. Kita akan menaikkan pujian Speak O Lord. Sambil persembahan dilakukan, sekaligus kita juga mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Let
kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan memberikan hati yang tulus untuk boleh memberi. Kiranya persembahan dan persepuluhan yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan, boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Bapa, jikalau ada di antara kami yang mungkin belum dapat memberi, kami percaya juga Tuhan menolong beranugerah pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan telah titipkan kepada kami. Dan kami juga telah memberikannya, menyerahkannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa ya Allah, kiranya Tuhan memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan memimpin kami, mendidik kami. Dan kiranya hati kami boleh menjadi subur, siap untuk ditanam oleh benih-benih kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kepada hambanya kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat beribadah kembali melalui channel Christ Chapel Manado, Christ Chapel Palembang, dan Christ Chapel Kupang. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar satu bagian dari kitab Yesaya, yaitu dari Yesaya pasal 21 ayat 1 sampai 10. Saudara, pada waktu yang lalu Presiden Jokowi sempat marah kepada para menterinya dan mengatakan demikian, kalau kita tidak ngeri dan menganggap ini biasa-biasa saja, waduh, bahaya banget. Presiden Jokowi mengajak seluruh menteri, bahkan sebetulnya juga kepada kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyadari kengerian yang sedang kita hadapi. Saudara, ketika Thanos berhasil mengalahkan sebagian besar pahlawan Marvel, semua hidup di dalam kebingungan. Bahkan pahlawan Marvel yang tersisa pun bingung. Hulk yang dianggap sebagai pahlawan yang sangat kuat berkata demikian, "These are confusing times." Saudara, tidak dapat dipungkiri, hari ini kita hidup di masa yang membingungkan. Di masa yang ngeri, ancaman kesehatan, ancaman keamanan, politik, dan ancaman ekonomi begitu nyata di depan mata kita. Kalau kita tidak menyadari ini dan tidak sadar ini ngeri, maka Pak Jokowi mengatakan bahaya banget. Saudara, tetapi menyadari kita sedang menghadapi sebuah kengerian adalah satu hal penting. Hal penting yang kedua adalah apa yang selanjutnya harus kita kerjakan. Yesaya 21 ditulis di tengah-tengah bangsa Israel sedang mengalami kebingungan, mengalami kengerian. Tetapi Yesaya 21 juga akan menjelaskan kepada kita apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Saudara, Yesaya 21 ini adalah sebuah penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yesaya, yang ditulis dalam bentuk puisi yang progresif. Ada beberapa episode di dalam puisi ini. Karena itu saya berharap saudara membuka terus Alkitab saudara, mengikuti pembahasan ini sehingga saudara mengerti kita ada di mana. Mari kita buka Yesaya pasal 21 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut, seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negev. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong menggarong, perusak merusak, pengkhianat mengkhianat. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan seketika semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit, sakit mulas menimpa aku, seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku.
Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, "Hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan pasangan-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu. Di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri. Senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpanjang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu." Demikianlah firman Tuhan yang kudus bagi kita, umat Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah ancaman yang sedang kami hadapi, di tengah-tengah kengerian di depan mata kami masih boleh mendengar firman Tuhan yang selalu relevan di dalam kehidupan setiap manusia. Karena firman Tuhan ditulis oleh manusia-manusia yang diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus sendiri. Karena itu kami memohon agar Allah Roh Kudus yang sama mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang tertulis. Dan pada akhirnya hidup kami boleh tertransformasi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, Israel ketika Yesaya menuliskan ini, ketika Yesaya mendapatkan penglihatan ini, adalah sebuah kerajaan yang lemah. Kerajaan Daud, zaman keemasan Raja Daud sudah lama lewat. Israel Utara selalu menentang Tuhan. Israel Selatan kadang menentang Tuhan, kadang tidak. Tetapi dua kerajaan ini bukanlah kerajaan yang dianggap sebagai kekuatan pada waktu itu. Pada zaman itu, kerajaan yang kuat adalah kerajaan Asyur yang ada di Mesopotamia Utara. Kerajaan ini berhasil menaklukkan banyak kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Bahkan juga sebagai kerajaan yang menaklukkan Israel Utara. Saudara, satu hal yang sangat dikenal orang mengenai kerajaan Asyur adalah kekejamannya. Saudara, kerajaan Asyur begitu kejam. Setiap kali mereka menaklukkan musuh mereka, maka mereka akan menarik bibir para musuhnya, memotong tangannya, menguliti mereka hidup-hidup, dan menempelkan kulitnya pada dinding-dinding istana untuk menunjukkan keperkasaan mereka. Bukan hanya itu, saudara. Anak-anak kecil pun tidak lolos dari tangan mereka. Bahkan ibu-ibu hamil, dibelek perutnya, dikeluarkan bayinya, sehingga keduanya meninggal. Nabi Nahum menuliskan di dalam kitabnya, perisai kerajaan Asyur selalu berwarna merah, karena mereka tidak sempat berhenti dalam membunuh orang. Saudara, kekejaman ini begitu mengerikan dan menakutkan bagi seluruh kerajaan yang ada pada waktu itu, termasuk kerajaan Israel Selatan. Oleh karena itu mereka mengharapkan ada sebuah kerajaan yang mampu menaklukkan kerajaan Asyur. Dan sejarah mencatat, ada sebuah kerajaan kecil di Mesopotamia Selatan dekat dengan laut, karena itu sering disebut sebagai padang gurun di tepi laut, yaitu kerajaan Babel, yang menjanjikan mampu menandingi Asyur. Oleh karena itu semua mata memandang kepada Babel, termasuk umat Tuhan Israel Selatan. Bahkan demi mendapatkan perlindungan, demi tidak bermusuhan dengan Babel, Raja Hizkia bersedia mengerap emas-emas di bait Allah untuk dipersembahkan kepada Babel.
Saudara, di dalam keadaan yang mengerikan, di dalam keadaan kita mengalami kesulitan adalah sesuatu yang normal untuk mencari pertolongan dari sesuatu yang lebih kuat dari kita. Tetapi ketika pertolongan itu bukan dari Tuhan, maka kita telah mengambil langkah yang normal tapi fatal. Mengapa fatal, saudara? Karena dari awal Tuhan sudah merencanakan yang indah bagi umatnya. Tetapi umat Tuhan menentang Tuhan dan mencari kekuatan dari yang bukan Tuhan. Saudara lihat apa yang terjadi dengan Babel yang diharapkan tampil sebagai penakluk Asyur. Dalam ayat 1 dikatakan, Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi dengan Babel bahkan sebelum Babel menjadi kekuatan dunia. Yaitu Babel akan dihancurkan. Tuhan akan menghancurkan juru selamat dunia bahkan sebelum dia tampil menjadi juru selamat. Saudara, hal ini begitu jelas dikatakan Tuhan kepada Israel. Investasi Israel akan sia-sia. Investasi Israel akan gagal. Investasi kepada yang bukan Tuhan, menantikan pertolongan dari dunia ini, saudara akan menemukan kegagalan. Bagaimana Tuhan akan menghukum Israel? Saudara lihat, perhatikan ayat 1b, 2, dan 5. Dikatakan bahwa seperti angin puting beliung yang kejam diberitahukan kepadaku. Penggarong menggarong, perusak merusak. Maka di dalam firman Tuhan, di dalam bahasa aslinya terlihat suatu keseketikaan atau kemendadakan bahwa Babel akan dihancurkan Tuhan dengan seketika. Saudara, angin puting beliung itu tidak pernah datang dengan perencanaan. Dia akan datang dengan tiba-tiba dan menghancurkan. Dan dikatakan di dalam ayat 2, dalam bahasa aslinya dikatakan, aku hentikan seketika semua kekejaman Babel. Ketika apa? Di dalam ayat 5 dikatakan ketika Babel sedang menyajikan hidangan. Ketika Babel sedang mengatur tempat-tempat duduk, makan dan minum. Tiba-tiba kedengaran. Itu ada penghakiman Tuhan sifatnya mendadak. Maka dikatakan di dalam Matius 24 dan Lukas 17, Tuhan Yesus mengatakan bahwa penghakiman akan datang ketika anak manusia sedang makan minum, kawin mengawini, jual beli, menanam dan membangun. Saudara, prinsip kemendadakan di dalam penghakiman Tuhan adalah suatu yang nyata. Saudara, dikatakan bahwa bagaimana Babel akan dihancurkan, yang pertama mendadak. Yang kedua dikatakan bahwa Media dan Persia yang adalah sekutu Babel akan menghancurkan Babel. Maka di dalam bahasa aslinya sebetulnya dikatakan pengkhianat akan mengkhianat. Tuhan ingin mengatakan kepada Yesaya dan kepada Israel bahwa Babel yang diharapkan akan dihancurkan dengan cara yang sama bagaimana Babel menjadi kerajaan yang kuat. Yaitu dia berkhianat kepada Asyur, dia berkhianat kepada orang lain, maka dia pun akan dihancurkan dengan sebuah pengkhianatan. Sejarah mencatat, Babel memang berhasil menghentikan Asyur. Babel berhasil menjadi kekuatan dunia baru. Tetapi Babel adalah kerajaan yang sama, yang juga menghancurkan Israel Selatan dan membuang penduduk Israel Selatan kepada Babel. Saudara, Israel yang menaruh harapan kepada Babel akhirnya harus menyadari bahwa Babel bukanlah juru selamat mereka. Saudara, ketika kita sedang mengalami kesulitan, problem, seringkali yang kita pikirkan hanya jalan keluar. Bagaimana kita secepat mungkin, semudah mungkin keluar dari kesulitan. Apapun harganya, apapun caranya akan kita lakukan. Dan saudara, kita lupa. Seringkali dengan cara demikian kita memang lepas dari mulut harimau, tapi kita masuk ke dalam mulut buaya. Itu yang terjadi dengan umat Allah pada zaman Yesaya. Saudara, mendengar hal ini, Yesaya pun menjadi lemas. Saudara. Perhatikan ayat 3 dan 4. Apa yang terjadi dengan Yesaya ketika mendengar firman Tuhan ini. Saudara pernah mendengar berita buruk yang akhirnya membuat saudara sedikit mulas? Saya pernah, saudara. Ketika papa saya divonis dokter kanker stadium 4. Seketika itu juga, saudara. Badan saya menjadi dingin, perut saya mules, enek, saudara. Seakan-akan mau muntah. Karena saya tidak membayangkan itu yang akan saya dengar. Inilah yang dirasakan oleh Yesaya.
Yesaya tidak mengharapkan bahwa Babel akan dihancurkan. Karena buat Yesaya dan juga bangsa Israel, Asyur yang harus dihancurkan. Tetapi apa yang Tuhan rencanakan jauh berbeda daripada apa yang manusia pikirkan. Dan Alkitab mencatat bahwa yang Yesaya dengar dikatakan dalam ayat 2 adalah penglihatan yang kejam. Yaitu suatu peristiwa yang kejam akan terjadi dengan Babel yang sangat mereka harapkan. Saudara, suatu ketika saya pernah menyukai gadis waktu yang lampau, saudara. Tetapi sebelum saya memulai sesuatu, saya cerita ke teman saya yang juga mengenal gadis ini. Dan dengan tujuan meminta saran. Tapi jawaban teman saya seperti ini, saudara. Jangan ngimpi deh lo, dia nggak bakalan mau sama lo. Enak, saudara, perut saya langsung. Belum juga ngapa-ngapain, sudah dihancurkan harapan saya. Saudara, ketika bangsa Israel mengharapkan Babel menjadi kekuatan baru yang menolong mereka, Tuhan berkata kepada Yesaya, jangan ngimpi deh lo, Babel nggak akan pernah menjadi penolongmu. Saudara, Yesaya mendengar ini, langsung saudara, ayat Alkitab mencatat kita bahwa pinggangnya sakit, perutnya mulas seperti mulasnya perempuan yang melahirkan. Saudara, Alkitab mencatat 3 kali sakit. Untuk menekankan, mengemphasize bahwa Yesaya benar-benar sakit mendengar hal ini. Dan dalam bahasa Inggris dan juga menerjemahkan bahasa Ibrani dengan tepat, yaitu menggunakan kata pang daripada pain. Pain adalah sakit hanya secara fisik. Tapi pain sakit secara fisik dan juga secara psikis, saudara. Inilah yang terjadi dengan Yesaya, bahwa dia mengalami hal yang mengejutkan ini, yaitu harapannya tidak terjadi. Maka dikatakan bahwa Yesaya terbungkuk-bungkuk, Yesaya terkejut, Yesaya gelisah, Yesaya gemetar. Saudara, Yesaya bete, baper, dan mungkin enek perutnya, saudara. Dan ayat 4 mengatakan bahwa dia tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Saudara mengetahui hal ini, apa yang Yesaya harus lakukan. Maka Tuhan juga terus memberikan tugas kepada Yesaya. Saudara perhatikan ayat 6 dan 8. Di dalam keadaan terkejut, gelisah, gemetar, perut mules, Tuhan memberi perintah kepada Yesaya untuk menjadi watchman, yaitu orang yang memperhatikan keadaan. Seorang penjaga atau watchman adalah penjaga menara, orang yang ditaruh bertugas di atas menara dan melihat situasi jauh ke depan sehingga dapat memberitahu penduduk kota apa yang akan terjadi. Biasanya musuh akan menyerang, maka penduduk kota akan dipersiapkan. Saudara, Yesaya dikatakan siapkan peninjau, dan banyak ahli Alkitab percaya bahwa peninjau di sini atau pemerhati ini adalah Yesaya itu sendiri. Yaitu bahwa pada akhirnya Babel akan jatuh. Saudara, di tengah-tengah kesulitan, Yesaya diberitahukan bahwa dia tetap harus memperhatikan keadaan, dia tetap harus memberitahu apa yang akan terjadi, dan harus dikerjakan semalam suntuk, setiap malam, sepanjang hari. Dengan kata lain, tidak ada waktu untuk Yesaya boleh berlama-lama di dalam keterkejutannya, di dalam kemulasan perutnya, saudara. Yesaya boleh baper, Yesaya boleh sedih, Yesaya boleh gemetar. Tetapi Tuhan tetap meminta Yesaya untuk menjadi nabi Tuhan, untuk memberitakan kebenaran ini. Bahkan dikatakan tidak ada waktu yang kosong untuk Yesaya tidak memberitakan kebenaran ini. Suatu tugas tanpa henti, yaitu memberitahukan orang-orang bahwa pengharapan di dunia ini tidak dapat diandalkan. Saudara, di tengah hancurnya harapan, di tengah kesulitan yang Yesaya terima, maka Yesaya tetap diminta untuk memuliakan Tuhan. Bukankah ini tujuan hidup manusia? Memuliakan Tuhan. Tidak dikatakan memuliakan Tuhan pada waktu yang baik. Memuliakan Tuhan pada waktu engkau mau. Memuliakan Tuhan pada waktu engkau mampu melakukannya. Tapi tujuan hidup manusia adalah memuliakan Tuhan kapanpun, apapun yang sedang kita hadapi. Yesaya di dalam Habakuk 3 ayat 17 dikatakan demikian, sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan,
Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, beriah-riah di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Memuliakan Tuhan tidak bergantung kepada keadaan yang sedang kita alami. Suatu ketika Yesus berjalan dengan para murid dan dia meminta buah ara, walaupun pada waktu itu bukan musim buah ara. Maka panggilan kita sebagai umat Allah untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus menjadi terang dan garam, tidak ada musimnya. Baik atau tidak baik waktunya, panggilan kita tetap menjadi garam, menjadi terang, menjadi gambar Allah yang menceritakan tentang Allah. Saudara, lalu apa yang terjadi dengan Babel? Saudara perhatikan ayat 9. Saudara, tugas penjaga menara adalah meneriakkan apa yang akan terjadi di luar sana, yang akan terjadi dari kejauhan sehingga penduduk kota bisa dipersiapkan. Maka kali ini Yesaya mengatakan bahwa mereka akan meneriakkan, Babel sudah jatuh, Babel sudah jatuh. Saudara, Babel bahkan belum menjadi kekuatan, tapi sudah dikatakan akan jatuh. Dan Babel di dalam kalimat ini memang menjelaskan kerajaan Babel yang tercatat keberadaannya, baik di dalam firman Tuhan maupun di dalam sejarah. Tetapi Alkitab juga menggunakan kata Babel sebagai lambang kejahatan, sebagai lambang pemberontakan terhadap Allah, termasuk yang dilakukan oleh umat Tuhan. Saudara, penindasan Babel tidak akan pernah mampu menaklukkan umat Allah. Kejahatan Babel akan berakhir. Tidak ada kejahatan yang tidak akan berakhir. Israel akan dibuang karena kejahatan Babel. Tapi Tuhan tetap menjaga Israel dan mengembalikan umat Allah. Saudara, kejahatan di dunia tidak bisa dipakai untuk menghancurkan umat Allah. Tetapi kejahatan di dunia bisa dipakai Tuhan untuk mendidik umat Tuhan. Dan pada akhirnya, Babel yang melambangkan kejahatan dunia, yang melambangkan pemberontakan dunia kepada Tuhan, akan dihancurkan. Di dalam Wahyu 18 dikatakan, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Wahyu 18 ayat 4, jauhkanlah dirimu dari Babel. 18 ayat 21, Babel akan dilemparkan dengan keras dan ia tidak akan ditemukan lagi. Sudah jelas saudara, ketika Yohanes diberi wahyu dalam kitab Wahyu, kerajaan Babel sudah tidak ada. Maka Babel yang dimaksudkan di sini bukanlah kerajaan Babel yang menjadi harapan mereka, tapi kerajaan Babel atau kata Babel melambangkan kejahatan dunia yang terus menentang Tuhan. Pada akhirnya, kitab Wahyu menyatakan semua yang menentang Tuhan akan dihancurkan, tetapi nyanyian atas jatuhnya Babel akan dinyanyikan karena Allah akan menghakimi Babel. Akhirnya kerajaan Allah yang terus akan kekal selama-lamanya. Saudara, bukan hanya Babel yang jatuh, tapi semua ilah-ilah yang disembah Babel dikatakan juga akan dijatuhkan Tuhan. Dikatakan bahwa segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Segala sesuatu yang menjadi kekuatan dunia, termasuk ilah-ilah mereka, akan dihancurkan. Saudara, penyembahan berhala adalah menyembah, atau dengan kata lain adalah sebetulnya menyembah sesuatu yang bukan Allah. Atau dengan kata lain, penyembahan berhala adalah sebetulnya mencari sebuah nilai yang tinggi, tetapi bukan dari Allah. Dan manusia berusaha mendapatkan itu sejak zaman dahulu kala hingga hari ini. Bahwa manusia terus mencari sesuatu nilai yang tinggi, suatu nilai yang transenden, yang memuaskan diri mereka, tetapi bukan dari Allah. Saudara, penyembahan berhala atau idolatry tidak pernah hilang dari muka bumi ini. Itulah yang dilambangkan oleh Babel. Jubahnya berubah. Pada saat ini, manusia begitu meninggikan humanisme, meninggikan nilai manusia itu sendiri, bahkan melampaui Allah. Sehingga manusia berpikir bahwa kebanggaan dirinya, kekuatannya, kepandaiannya menjadi sesuatu yang dapat diandalkan.
Saudara, Alkitab ingin menyatakan, kalau Babel yang diharapkan akan hancur, maka Babel juga melambangkan penentangan manusia kepada Tuhan. Maka manusia-manusia yang menyandarkan dirinya kepada kekuatan, kebanggaan, kekayaan, kecantikan untuk mendapatkan kepuasan tertinggi, bahkan mendapatkan perlindungan, itu semua akan hancur. Karena itu semua tidak bernilai dalam kerajaan Allah. Saudara, mari kita perhatikan ayat terakhir, ayat 10. Apa yang akan dilakukan Allah kepada Israel? Maka dikatakan, Yesaya mengungkapkan umat Allah yang tertindas seperti dilindas roda gerobak. Mereka dikatakan seperti dipijak-pijak, seperti diinjak-injak pada waktu itu. Tetapi Yesaya ingin mengatakan bahwa Tuhan lebih besar daripada musuh-musuh mereka, daripada orang-orang yang menginjak-injak mereka. Mungkin saat ini kita juga merasakan bahwa tekanan hidup kita bagaikan melindas kita. Dari gerobak-gerobak penderitaan, kesulitan kita terus-menerus kita rasakan. Tetapi Alkitab ingin mengatakan, setiap kesulitan, setiap penderitaan tidak selesai. Pada akhirnya akan selesai. Saudara, Yesus Kristus juga dilindas, ditindas, dan dihancurkan. Tetapi apa yang Yesus lakukan justru menjadi jaminan bagi kita bahwa segala sesuatunya akan selesai. Apakah kita akan mencari kekuatan dunia, ilah-ilah Babel, yang pada akhirnya akan dihancurkan? Atau kita mau bergantung kepada Yesus Kristus, yang sudah dihancurkan bagi kita, yang sudah dihancurkan untuk menjadi jaminan bagi kita. Yesaya berkatakan, dengarkanlah firman Tuhan yang telah diberitakan Yesaya. Dengarkanlah firman Tuhan yang diberitakan oleh para nabi dan juga para rasul bagi kita. Yesaya mengatakan, hati-hati, jangan terjebak. Lihat apa yang Tuhan katakan kepada saya, telah kuberitahukan kepadamu. Jangan percaya kepada kekuatan dunia, percaya kepada apa yang Allah katakan. Saudara, ayat 10 ini adalah kata-kata pengharapan. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel telah kuberitahukan kepadamu. Saudara, jalan keselamatan selalu sama. Di zaman perjanjian lama, di perjanjian baru. Yaitu melalui pertobatan. Bertobatlah dari mengharapkan pertolongan dari dunia ini. Bangsa-bangsa di bumi ini, kekuatan dunia ini tetap berada di bawah penghakiman Tuhan. Mereka tidak untuk ditakuti, tapi tidak juga untuk dijadikan sandaran. Saudara, sekalipun gerobak-gerobak mereka melindas kita, menghancurkan kita, bagaikan gandum yang dihancurkan. Tetapi Tuhan kita tahu, mampu memilah gandum dari sekam. Sekalipun hidup kita hancur, Tuhan kita mampu memilih gandum-gandum miliknya untuk disimpan di dalam lumbungnya. Sejarah tidak akan pernah lepas dari tangan Tuhan, Sang Pencipta dan Sang Pemelihara kehidupan ini. Alkitab mengatakan Tuhan semesta alam. Yesaya menggunakan kalimat militer. Allah, panglima tertinggi kerajaan langit, akan menaklukkan musuh-musuhnya. Dan Yesaya menutup ayat 10 dengan mengatakan, telah kuberitahukan kepadamu. Telah kuberitahukan kepadamu. Yesaya melakukan tugas yang diberikan kepadanya untuk memberitahukan firman Tuhan. Bahwa Tuhan semesta alam akan menaklukkan seluruh musuh-musuhmu. Saudara, bagaimana respon saudara mendengar firman Tuhan ini? Saudara, akhir-akhir ini kita mendengar sebuah puisi yang viral. Bahwa kita menghadapi badai yang sama, tetapi kita tidak berada di perahu yang sama. Setiap dari kita berjuang menghadapi badai yang sama. Ketika saya merefleksikan Yesaya 21 ini dalam kehidupan saya, dalam meditasi saya ingin menambahkan, benar, kita sedang menghadapi badai yang sama, tetapi tidak di dalam perahu yang sama.
Tetapi Alkitab mengatakan ada Tuhan yang sama yang memperhatikan saudara dan saya dari perahu yang berbeda. Sekalipun engkau di perahu yang berbeda dengan orang Kristen yang lain. Tapi ada Tuhan yang sama memperhatikan saudara, menemani saudara, menyertai saudara menghadapi badai yang sedang kita hadapi. Iman saudara mungkin kecil dan lemah. Tapi Tuhan tidak pernah digerakkan oleh kekuatan iman. Tuhan tidak pernah digerakkan oleh segala sesuatu dari diri manusia. Tuhan bergerak dengan bijaksananya. Menghadapi badai saat ini, banyak dari kita yang sudah mengalami kelelahan. Banyak dari kita yang sudah mungkin hampir menyerah. Yang masih kuat pun mungkin akan mengalami kelelahan. Ketika kita mendayung sendirian di dalam badai yang besar ini. Atau mungkin sebagian dari saudara sudah berada di tahap yang hampir menyerah. Saudara sudah mengalami kelelahan yang lelah, bingung, malu, marah. Saudara membutuhkan pertolongan. Dan kecenderungan kita mencari pertolongan yang bukan dari Tuhan. Jika saudara di dalam Kristus, berteriaklah, minta tolong kepada Tuhan. Menangislah. Katakan kepada Tuhan, saudara lelah. Dia mendengar suara hati saudara. Dia tidak menjadikan saudara. Dia tidak melahirbarukan saudara. Dia tidak mengadopsi saudara untuk membiarkan saudara sendirian di dalam perahu menghadapi badai. Tapi dia melakukan itu semua karena dia mau menemani saudara dan saya menghadapi badai sampai pada akhirnya. Jika saudara belum di dalam Kristus dan saudara berada di dalam perahu sendirian, berteriaklah kepada Tuhan Yesus yang sama. Dia Tuhan bukan hanya untuk orang percaya. Dia Tuhan juga bagi saudara yang belum percaya, yang terus menentang Dia. Rendahkan hati saudara. Datang kepada Kristus. Dia juga akan mendengarkan saudara. Dia juga akan menemani saudara sampai pada akhirnya. Bertobatlah dari bersandar pada kekuatan saudara. Bertobatlah dari bersandar kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Karena semua itu akan dihancurkan Tuhan. Bertobatlah dari kesombongan kita, kebanggaan diri kita. Dan Tuhan Yesus siap memeluk saudara. Saudara, tugas kita selanjutnya bukan keluar dari badai. Saudara tidak bisa keluar dari badai. Saudara hanya perlu fokus di tengah badai. Mendengarkan suara Tuhan yang berjanji menemani kita dengan sungguh-sungguh. Panggilan untuk menjadi garam dan terang tetap sama. Bahkan ketika kita sedang mendayu sendirian, seakan-akan sendirian di tengah badai. Di dalam ketidaknyamanan hidup, panggilan ini tidak pernah dibatalkan. Teruslah mendayung. Teruslah mendayung sambil bernyanyi. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Bahwa Tuhan akan menjaga kita dari segala kejahatan. Ia menjaga kita, Ia menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Fokuskan hati dan pikiran kita. Dengarkan suara Tuhan yang sama untuk menghadapi badai kengerian dan kebingungan yang sama. Sekalipun kita berada di perahu yang berbeda. Karena Tuhan yang sama memperhatikan saudara dan saya. Bersorak-sorailah bagi Allah yang sama. Walau dari perahu yang berbeda. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika kami menyadari mungkin kami sendirian, kami merasa sendirian. Mendayung perahu ini, perahu kehidupan kami, di tengah badai yang mengerikan dan membingungkan. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang sama tetap memperhatikan kami. Tuhan yang sama
tidak akan membiarkan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memfokuskan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Sehingga kami tidak perlu menggantungkan diri kami pada kekuatan dunia ini. Yang pada akhirnya akan dihancurkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap jemaat di Christ Chapels ini. Boleh semakin hari, semakin kuat. Bahkan terus menjadi terang dan garam di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah bahaya yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita semua telah mendapat berkat dan kiranya iman kita semakin diteguhkan melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, sekaligus untuk menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita menaikkan pujian. Ku tahu siapa yang kupercaya. Doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau shalom. Amin. Amin.
Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Puji Tuhan, ibadah Christ Chapel Kupang pada saat pagi hari ini telah selesai. Kita bersyukur Tuhan telah memimpin kita dalam ibadah ini. Dan sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Mohon jemaat Tuhan untuk bisa menyimak dengan baik. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap hari Kamis, Christ Chapel Kupang mengadakan prayer meeting atau doa bersama jam 7 malam. Dan kami akan memberikan link untuk doa bersama melalui Zoom teleconference. Dan setiap hari Kamis juga secara silih berganti kita juga akan mengadakan Bible study di mana kita akan membahas kitab demi kitab secara sistematis dan kita akan menggali dan mempelajarinya bersama. Ini sangat baik Bapak Ibu, biar kiranya Bapak Ibu, anak-anak, para remaja juga boleh sama-sama mengikuti Bible study ini. Nah Bapak Ibu, untuk pengumuman yang kedua, jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan, yang sedang dalam pergumulan dan merasa rindu untuk didoakan bersama-sama dengan komunitas, kiranya boleh menulis pesan WA secara pribadi langsung ke WA sisiku, dan nanti kami akan membawa dalam doa di prayer meeting. Bapak Ibu, pengumuman yang selanjutnya, untuk ibadah Sunday School dan Youth Service akan tetap dilaksanakan secara online. Silakan Bapak Ibu mengarahkan putra-putrinya untuk bisa mengikuti ibadah ini. Selanjutnya jemaat Tuhan, kami juga mengharapkan Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh membagikan link ibadah online Christ Chapel Kupang. Kiranya ibadah Christ Chapel Kupang yang dilaksanakan setiap minggunya boleh dibagikan dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mendengarkannya. Nah Bapak Ibu, pengumuman yang terakhir untuk minggu depan kita akan menikmati pemberitaan firman Tuhan dengan judul The Lord Watches Over You yang akan disampaikan oleh Pak Heri Yulianto, yang diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.